Selamat malam semuanya. Persiapkan diri kalian karena ini di atas jam 9. Kali ini gue bakal ngebacain cerita yang gue dapetin dari seseorang. Namanya Fania. Gue mau cerita tentang pengalaman gue 3 tahun lalu. Waktu gue masih kelas 2 SMA. Itu sekolahnya di daerah Pondok Pinang. Jadi SMA gue tuh emang agak angker. Banyak banget cerita-cerita serem yang sering jadi bahan obrolan anak-anak. Emang bangunannya udah ketua. Terus arsitekturnya juga masih bangunan lama gitu. Jadi ya nggak aneh kalau makhluk halus tuh suka di situ. Personally sih gue belum pernah ngalamin kejadian apa-apa selama 1 tahun gue di sana. Gue percaya sih sama hal-hal gaib. Tapi kalau gue nggak ganggu tuh seharusnya gue juga nggak bakal diganggu kan. Sampai akhirnya di kelas 2 baru itu tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Nah, waktu itu tuh pertengahan semester 2. Satu kelas gue tuh semuanya dipindah ke kelas paling ujung. Karena kelas gue tuh plafonnya rusak, terus hampir ambruk. Serem banget sih. Kadang dari atas tuh suka ada bunyi-bunyi aneh gitu. Bisa jadi tikus, tapi ya nggak tahu juga. Nah, yang jelas tuh rusaknya udah parah. Daripada ngebahayain, akhirnya tuh kita pindah ke kelas yang paling ujung. Which is kelas yang udah lama gak dipakai. Karena sebenarnya tuh tadinya gudang. Nah, total kelas 2 SMA itu tuh ada 4 kelas. Sedangkan di deretan gedung di lantai gue tuh di lantai 3 itu ada 5 kelas. Jadi ya emang satu tuh dikosongin. Waktu kita pindah tuh kerasa banget ruangan kita tuh kayak ruangan yang emang udah lama kosong. Masih ada sisa debunya juga di mana-mana. Nah, jadi banyak banget desas-desus anak-anak sangkatan tentang ruangan itu. Walaupun gudang, tapi emang gak pernah dikunci. Jadi anak-anak emang bisa keluar masuk. Kalau isunya sih, katanya emang ada yang pernah gantung diri di situ. Terus ada lagi tuh yang pernah bilang tuh katanya ada yang main jelangkung terus kesurupan. Ada lagi malah katanya ada yang pernah dibunuh di situ. Maklum, angkatan alumni juga udah 100-an, jadi ya nggak ada yang tahu juga itu ceritanya bener apa enggak, karena udah saking banyaknya cerita yang ada di sekolah itu, macam-macam pokoknya. Yang jelas satu hal tuh nggak ada yang berani deket-deket sama ruangan itu tuh sendiri. Nah, abis itu udah beberapa minggu kita di situ. Hari ini tuh termasuk hari killer karena tuh ada pelajaran Pak Joko, guru matematika gue. Tiba-tiba salah satu teman gue masuk dan ngabarin kalau Pak Joko tuh nggak masuk. Kebetulan jam Pak Joko tuh 2 jam pelajaran. Ya udah, akhirnya gue tidur. Lumayan kan, 2 jam. Jadi gue ketiduran, tapi gue lupa berapa lama. Terus gue kebangun karena ada suara keras banget. Ternyata asalnya dari pintu kelas yang kena angin kenceng. Pintunya nutup buka sendiri gitu, beberapa kali. Nah, sebelum gue tidur tuh langit tuh masih cerah-cerah aja gitu, fine-fine aja. Tapi tiba-tiba mendung. Waktu gue udah bangun tuh langit udah mendung. Terus angin kenceng banget. Berapa jendela yang ditutup tuh kayak ngeluarin suara bersiul gitu, saking kencengnya tuh angin keluar sama masuk. Nah, pintu depan kelas itu kebuka ketutup. Dan karena gue di lantai 3 ya makin parah banget anginnya, jadi terus kebuka ketutup gitu. Teman-teman gue semua pada coba ngobrol, terus ada yang tidur juga. Dan memang ternyata itu masih jam pelajarannya Pak Joko gitu. Nah, saat itu tuh gue sendiri dan entah kenapa tuh mata gue tuh ngeliatin ke arah pintu terus. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue terus ngeliatin ke arah itu terus gitu loh.
Pintunya tuh kebuka, ketutup, kebuka lagi, ketutup lagi. Tiba-tiba pas pintu tuh lagi ketutup keras, gue tuh ngeliat kayak ada yang mondar-mandir di luar. Itu pintu terus kebuka, ketutup gara-gara angin. Terus sempet pas pintu kebuka tuh gue makin jelas ngeliat orang itu. Dan ternyata itu cewek. Mukanya tuh penuh luka. Pokoknya serem banget. Mendadak itu bulu kuduk gue langsung berdiri. Gue langsung ngalihin pandangan gue dari situ. Gue coba ngelirik lagi, dia udah hilang. Gak lama kemudian, ada guru pelajaran selanjutnya masuk dari pintu. Terus anehnya dia lewat aja gitu, kayak gak ada siapa-siapa di depan pintu. Kayaknya emang gak ada yang ngeliat cewek tadi selain gue. Nah, beberapa hari kemudian, waktu gue lagi balik sekolah kan gue lagi nunggu ojek di depan. Terus kebetulan di situ ada bapak janitor. Ya akhirnya kita ngobrol lah, gue basa-basi gitu kan. Sebut aja namanya Pak Timan. Gue akhirnya cerita tentang apa yang gue lihat beberapa hari lalu. Terus habis itu Pak Timan malah nimbrungin. Kata dia di sekolah gue tuh emang ada yang pernah meninggal cuy. Persis itu tempatnya tuh persis di depan sekolah, katanya tuh ada yang ketabrak siswi. Gue langsung inget lagi perempuan yang gue lihat kemarin tuh. Pas gue inget-inget emang badannya tuh emang udah gak karuan, kayak korban kecelakaan. Gak lama setelah kejadian gue ngeliat cewek itu, selama beberapa minggu ke depan tuh gue selalu ngeliat dia terus. Dan makin lama bukan hanya muncul aja, tapi dia sampai ngegerakin benda-benda yang ada di kelas. Pernah waktu itu gue lagi baru habis kelas olahraga, gue mau ngambil baju ganti di tas di kelas. Itu tuh lagi gak ada siapa-siapa, orang lagi pada di luar semua. Terus tiba-tiba tuh leher gue tuh kerasa dingin. Tiba-tiba tuh kayak ada angin lewat dingin di belakang leher gue yang bikin bulu kuduk gue tuh berdiri. Tapi gue abain aja, gue cuekin aja. Waktu baru aja mau ke arah pintu, gue lagi mau keluar, tiba-tiba di ekor mata gue ngeliat ada cewek itu lagi berdiri. Gue diem aja. Tubuh gue tuh semua jadi kaku. Gue keringet dingin. Dan jarak gue sama pintu tuh masih agak jauh. Gue takut banget dia bakal ngapa-ngapain. Tiba-tiba meja di depan gue geser dong. Terus dia ngedeketin gue. Gue langsung lari keluar. Gue lari sejauh-jauhnya dari kelas itu. Gue udah gak tahu, pokoknya gue harus keluar dari situ. Hal kayak gitu tuh gak cuma sekali. Pernah dia ngebantingin pintu. Abis itu juga dia pernah cuma lewat doang. Yang jelas semakin lama tuh semakin sering dan semakin ganggu cuy. Nah sampai akhirnya suatu hari itu gue baru aja selesai ngerjain PR. Itu tuh di rumah gue. Jadi malam tuh waktu itu jam 11:30 malam. Gue udah kelar ngerjain PR, terus ke kamar mandi. Gue gosok gigi, terus gue siap-siap mau tidur dong. Lampu udah gue matiin. Gue lagi baringnya nih di tempat tidur. Tiba-tiba gue ngedenger suara kayak suara langkah dari atap rumah. Bunyinya tuh kayak orang ngelangkah gitu, perlahan gitu. Jalan. Dan itu tuh dari atap. Gak mungkin dong ada yang jalan di atap. Udah jam 11:30 malam juga. Khawatir kan, gue langsung nyalain lampu di sebelah kasur gue. Terus suara langkahnya tiba-tiba berhenti.
Gue sempet diem, gue ada siap-siap kalau misalnya ada apa gue langsung cabut dari situ, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya gue coba tidur lagi, tapi lampu gue nggak mati. Gue mulai menjemin mata, terus tiba-tiba suara langkahnya muncul lagi. Kali ini kayak orang lari. Atap gue tuh bener-bener kayak lagi dihempas sama seseorang. Gue nutup mata dan berdoa sekuat hati. Gue berdoa agar dijauhin dari hal-hal yang mengganggu. Dan semoga ini cepet berhenti. Tapi itu atap tuh tetap ada yang kayak orang lari-lari di situ. Terus tiba-tiba suaranya hilang. Keadaan hening. Hilang gitu aja. Gue abis itu buka selimut gue. Pelan-pelan gue ngeliat ke atas. Gak ada apa-apa. Akhirnya gue sempet nafas. Bentar. Gue diem. Gue tetap doa, gue gak berhenti. Tiba-tiba di ekor mata gue lagi-lagi ada yang berdiri. Gue yakin itu cewek. Tapi gue gak berani melihat ke sana. Gue langsung mojok ke tembok. Itu dia masih berdiri di situ. Gue langsung doa lagi berkali-kali. Tapi dia tetap di sana ngeliatin gue. Gue tuh waktu itu sampai teriak, gue sampai mau apa kamu gitu, mau apa gitu. Gue doa terus dalam hati gue ulang-ulang, gue zikir. Gue nggak berani ngeliatin pandangan gue tuh gue nggak berani fokusin ke arah dia gitu. Tapi gue ngeliat dia berdiri di situ dan makin lama dia makin dekat. Gue akhirnya berdoa. Sampai akhirnya perlahan dia hilang. Perlahan dia hilang. Dan tiba-tiba gue dengar dentuman yang keras dari pintu depan gue. Gue langsung masuk ke dalam selimut. Dan habis itu gue akhirnya karena saking capeknya gue ketiduran. Itu adalah pengalaman terparah gue sih. Malam itu tuh gue takut banget dia bakal ngapa-ngapain gue. Tapi untung gak ada yang terjadi. Dan kejadian malam itu juga ternyata ngakhirin penampakan cewek kecelakaan yang di sekolah gue itu. Kalau dipikir-pikir maksudnya apa, gue juga gak tahu. Benar-benar itu yang terakhir kalinya gue ngeliat dia. Mungkin sampai sekarang gue gak bisa tahu maksudnya apa, tapi gue berharap dia gak akan kembali lagi ke kehidupan gue. Itu aja cerita dari gue. Selamat malam.